Oke, tanggal 23 Juni jam 7.14 gue akan coba untuk melakukan recording terhadap latihan yang gue lakukan dan pembelajaran yang akan gue lakukan untuk mendapatkan sertifikat ClickHouse Certified Developer, dimana di sini dari ClickHouse sendiri sudah ada beberapa modul ya yang sebenarnya bisa diikuti. Tapi selain mengikuti modul itu, gue juga coba untuk membuat materi sendiri lebih lanjut untuk belajar lebih lanjut juga tentang si ClickHouse ini berdasarkan dengan sumber yang gue dapatkan di internet. Terus secara target kemungkinan gue mau coba untuk di tanggal 29, yang mana harusnya hari Senin, sekarang tanggal 23 berarti hari Selasa. Senin depan berarti gue mau coba untuk ambil sertifikasi dari ClickHouse ini. Jadi gue punya waktu sekitar 7 hari dari hari ini sampai ke hari H untuk belajar perihal ClickHouse lebih dalam lagi. Buat background sedikit, gue ada di dunia data, tapi nggak begitu into di bagian data engineer-nya, dan penggunaan ClickHouse juga masih di ranah yang sekedar tahu aja gitu ya, bukan yang menggunakan ClickHouse banget. Tanpa berlama-lama lagi, gue akan coba untuk membacakan lah ya, ataupun juga belajar mendokumentasikan sih lebih tepatnya pembelajaran yang gue lakukan kali ini, dan nanti gue juga akan kasih lihat prosesnya, lalu pengambilan sertifikasinya seperti apa, dan semoga juga bisa lolos sertifikat ClickHouse Certified Developer ini dengan 1 kali percobaan. Oke, gue akan mulai. Hari pertama secara garis besar, secara tujuan gue mau memahami cara ClickHouse berpikir. Jadi kita akan bahas lebih lanjut perihal ClickHouse, arsitektur, sama March-nya ya. Lalu ada beberapa subpoint, ada 1.1 kita akan lihat perihal OLAP dan juga OLTP. Lalu di berikutnya kita akan bahas perihal dan Merge Tree Engine ya. Setelah itu kita bahas perihal order by dan primary index. Lalu kita bahas perihal partition by dan granulus. Nah, secara garis besar ini pembelajaran, jadi pasti akan ada stop, bertanya dan segala macam. Jadi jangan harap teman-teman bisa mendapatkan penjelasan yang sangat jelas di sini. Tapi mungkin dengan mengikuti video ini teman-teman melihat apa yang gue lakukan untuk persiapan mendapatkan sertifikasi ClickHouse. Kita mulai dari yang pertama, perihal OLTP dan OLAP dan Column Oriented Storage. Kita bahas perihal materi ringkasannya. ClickHouse adalah analytical database OLAP yang dirancang untuk membaca data dalam jumlah besar, aggregation yang cepat, column oriented storage, jadi bukan row oriented storage ya dia ya. Jadi secara function dia hanya melakukan scan untuk kolom-kolom yang dibutuhkan. Lalu dia append oriented, insert batching, bukan per row transaction. Nah, ini juga salah satu hal yang terjadi karena memang dia punya keunikan di bagian oriented storage-nya di kolumnar ya. Nah, implikasinya gimana? Implikasinya itu ternyata insert harus dalam batch, bukan persatu. Lalu update delete bukan pola utama. Struktur tabel mengikuti pola query, bukan normalisasi OLTP. Physical ordering sangat penting untuk performance. Lalu perubahan data dimodelkan sebagai versi atau suatu event yang baru. Nah, pertanyaan kuncinya sebenarnya adalah kenapa si ClickHouse tidak memperlakukan update per baris seperti MySQL? Karena ClickHouse itu dioptimalkan untuk analytical scanning dan aggregation dalam skala besar, bukan transaction stage management per record. Secara garis besar yang gue tangkap di sini adalah ClickHouse lebih digunakan untuk melakukan suatu function ya, ataupun menerapkan suatu function ataupun agregasi sehingga kita bisa menghasilkan suatu output hasil dari agregasi ya tadi, sehingga kita bisa mendapatkan output dengan lebih cepat karena secara alur dia tidak akan melihat seluruh baris yang ada. Karena dia prinsipnya menggunakan kolom, maka dia akan fokus ke kolom-kolom tertentu saja yang dibutuhkan, sehingga secara proses teman-teman itu bisa lebih
cepat lagi. Bedanya di sana. Terus di sini juga ada sedikit perbedaan ya untuk beberapa aspek. Terus kita bandingin OLTP dan juga OLED. Yang pertama gue akan bacain yang OLTP, lalu selanjutnya gue akan bacain yang OLED. Kalau storage row oriented kalau OLTP, lalu column oriented OLED. Kalau workload-nya transaction per row OLTP, analytical scan atau aggregate OLED. Lalu dia insertnya itu oke untuk melakukan insert single row di OLTP, tapi kalau di OLED ini direkomendasikan untuk melakukan batch mungkin 1000 row lebih. Lalu untuk update-nya biasa OLTP itu harusnya native dan cepat kalau update. Kalau OLED dia expensive dan harus async ya. Terus kalau misalnya index OLTP dia pakai B3 per row, yang mana dia per row. Kalau OLED dia pakai sparse per granule. Terus kalau scalingnya OLTP itu vertikal, kalau OLED itu horizontal scalingnya. Nah, ini masuk ke penjelasan lebih lanjut. Column oriented storage dan ini append model ya maksud gue. Analogi perusahaan versus gudang arsip, perpustakaan versus gudang arsip. Bayangkan database OLTP seperti perpustakaan. Setiap buku disimpan utuh di rak-rak yang ada. Kalau mau ambil satu buku bisa cepat kita. Tapi kalau mau hitung berapa buku genre fiksi yang terbit tahun 2024, berarti kan kita harus buka setiap buku yang ada dong. Terus kita cek genrenya dan juga cek tahunnya. Kayak gitu ya. Nah, kalau ClickHouse ini seperti gudang arsip yang menyimpan data per kategori. Jadi, semua genre di satu laci, semua tahun di laci yang lain. Kalau mau jawab pertanyaan, buka laci genre dan laci tahun aja tanpa perlu nanti kita ngulik ataupun nyentuh laci-laci lain. Contohnya penulis, penerbit, harga, kita nggak perlu untuk ngulik itu semua. Jadi bisa lebih cepat untuk kita mencari buku yang kita butuhkan. Nah, ini nih prinsip dari column oriented storage. Jadi sebenarnya dari yang gue tangkap di sini ya, kalau di ClickHouse ataupun OLED, dia itu kan fungsinya kolumnar. Jadi dia nggak melakukan scan terhadap seluruh row yang ada yang akan dilakuin adalah dia akan memilih kolom-kolom yang sesuai dengan ketentuan yang dimau. Jadi prosesnya itu bisa lebih cepat dan secara memori juga bisa lebih kecil yang dibutuhkan. Kayak gitu. Terus kita masuk nih, dia ngasih skenario nyata alur data di e-commerce market Indonesia. Bayangkan kita kerja di tim data engineer Tokopedia ataupun Shopee. Kita ikut perjalanan data dari user klik beli sampai muncul di dashboard CEO. Oke, alurnya user, sebagai kita user ya, kita buka aplikasi, kita buka browser, kita browse, kita melakukan pencarian terhadap suatu produk yang mau kita beli kan. Terus kita mengklik add to cart, terus kita check out dan kita bayar. Nah, terus si per user ini perlu di handle real time case-nya kan. Lalu dia akan masuk ke OLTP, MySQL ataupun Postgre itu ya tadi ya. Terus yang akan dilakuin adalah check stock, select stock from product where ID sama dengan export update. Oke. Dia akan melakukan pengecekan terhadap stok. Kalau ternyata sudah berhasil di check out, berarti kan dia harus melakukan pengurangan terhadap stok. Di sini narasinya gitu ya. Oleh karena itu dia akan kurangi stok. Berarti update produk set stok sama dengan stok minus 1. Yang mana artinya adalah dari stok itu sudah ada yang beli 1, maka kita stoknya di minus 1. Terus buat order record. Nah, jadi setelah itu kita melakukan recording terhadap si pencatatan ya terhadap aktivitas tadi. Berarti insert into orders. Terus proses payment, update order, set status sama dengan paid. Jadi kalau misalnya kita udah melakukan payment, dia akan update si order setnya, ordernya ya, akan update si order statusnya jadi paid. Terus setelah itu akan ada notifikasi ke sellernya. Iya, karena kan memang kita beli barang harusnya ada sellernya ya. Terus
dari buffer jutaan event per detik. Jadi intinya lebih ke ada banyak banget event ataupun kejadian per detik yang terjadi untuk mengirimkan pesan tersebut. Dia di sini nulisnya pakai Kafka di message queue. Itulah ya. Terus nanti dia akan masuk ke order created, payment sukses, item ship dan segala macam. Terus kita nge-batch setiap customernya setiap 5-10 second. Nah, baru masuk ke ClickHouse. Ini masuk di analytical layernya. Kita insert batch 10.000 sampai 50.000 event sekaligus. Lalu datanya tersimpan di kolom file. Kita kompres, kita melakukan indexing. Lalu nanti masuk ke dashboard ataupun BI tools. Dan CEO langsung tanya gitu ya, berapa GMV hari ini versus kemarin. Orang bilang top produk paling laku minggu ini apa, orang finance bilang, yang nanya ya, bukan bilang ya, revenue per payment method per jamnya gimana, terus marketing conversion rate campaign X versus Y-nya seperti apa. Jadi sebenarnya di sini mau ngasih tahu bahwa si OLAP dan OLTP itu dikerjain itu bisa bersandingan lah ya. Yang pertama itu lebih ke OLTP dulu karena kan transactional, lalu baru masuk ke OLAP. Di bagian kita sudah mau melakukan agregasi terhadap datanya. Kalau yang OLTP tadi kan proses dari handle real time per user, dia ngelakuin cek stok, kurangi stok, buat order, proses payment dan segala macam sampai masuk ke ClickHouse, di mana itu adalah analytical layer. Nah, dia udah insert apa yang tadi sudah kita buat ya sebelumnya, terus dia akan melakukan dia akan menyiapkan kita untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan agregasi. Kayak gitu. Secara alur gambaran awalnya seperti itu yang gua tangkap pastinya ya. Nah, kenapa perlu dua database OLTP dan juga OLAP? Pertanyaannya mungkin, berapa stok produk X sekarang? Nah, kalau misalnya kita pakai OLTP, kita bisa jawab dalam kurang dari 1 millisecond ya. Point lookup. Kenapa perlu dua database? Biarkan saya untuk membaca terlebih dahulu. Kenapa perlu dua database? OLTP dan OLAP. Jadi sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan dari OLTP dan juga OLAP masing-masing. Kalau pertanyaannya adalah berapa stok produk X sekarang, berarti yang paling optimal adalah kita pakai si OLTP, MySQL ataupun Postgre. Kalau kita pakai ClickHouse itu akan overkill. Dia akan melakukan scan satu granular 8.192 rows misalnya untuk satu value. Gitu, jadi akan panjang banget hal yang dilakuin. Dan juga mungkin apakah user ini sudah bayar. Nah, sama juga ini akan overkill kalau misalnya kita pakai OLAP. Nggak cocok karena memang nggak didesain untuk single row lookup lah ya. Terus kalau misalnya kita punya pertanyaan total revenue Shopee bulan ini, nah kalau di MySQL atau Postgre itu akan scan berjuta row yang ada, terus tabelnya di log, kemungkinan juga app-nya bisa freeze. Nah, tapi kalau di ClickHouse ini bisa jawab kurang dari 1 detik karena memang yang dilakuin adalah dia nge-scan compressed columns. Terus dia akan skip irrelevant columns ataupun irrelevant data. Jadi ibarat kata dia bisa lebih cepat kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu bukan single row lookup tadi bahasanya. Terus hourly GMV trend 3 bulan terakhir gimana? Bisa nggak? OLTP bisa, tapi lambat dan umumnya ganggu traffic production ya. Kalau ClickHouse ini bisa kita pakai sub-second, time bucketing, column scan, sparse index. Itu apa? Sejujurnya gue belum begitu tahu juga. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di materi-materi yang ada. Terus top 100 seller by revenue per kategori. Nanti kalau misalnya di MySQL ataupun OLTP ya butuh banyak join. Tapi kalau misalnya di OLAP itu bisa kurang dari 2 detik karena memang dia denormalize flat table. Terus ada bagian group by tambah order by. Ini yang sering banget dipakai dan secara function kayaknya bakal gue coba kulik lebih lanjut juga sih. Ini kenapa sering dipakai dan fungsinya buat apa.
Nah, dia punya kesimpulannya OLTP menjawab apa yang terjadi pada satu user ataupun transaksi, sedangkan OLAP menjawab apa pola dari jutaan transaksi selama periode tertentu. Contoh hari biasa tim data engineer, oke? Jam 8, pipeline Kafka, ClickHouse jalan otomatis, 50 juta event semalam udah masuk. Kita ngecek nih, select count from event, where event date sama dengan today minus 1 ya kan. Terus jam 9 PM minta conversion rate per marketplace minggu ini, breakdown per device. Kamu tulis satu query di ClickHouse, selesai 0,8 detik. Finance minta daily revenue report, sudah ada materialized view yang pre-agregat, tinggal select dari MV 50 millisecond. Satu hal yang perlu dipahami juga, ini perihal penggunaan kata-kata ataupun perihal konsep materialized view. Yang mana ini juga akan gue pelajari lebih lanjut karena ini sering banget di-mention. Penggunaan materialized view itu apa, kenapa, kapan baiknya, kapan gunainnya dengan baik dan segala macam akan gue coba untuk kulik lebih jauh. Terus jam 2 ada anomali, revenue drop 30%, jam 12 sampai 1. Terus kita drill down per marketplace, per payment method, per agent, semua di ClickHouse masing-masing kurang dari 2 detik. Ternyata payment gateway, Shopee, timeout 1 jam. Kayak gitu. Ketika kita ngelakuin RCA ketemu tuh alasannya kenapa. Jam 16 ya, data 6 bulan lalu sudah tidak diperlukan, berarti kita melakukan alter table event drop partition 202.5.12. Selesai instan, tidak perlu delete row per row. Nah ini juga perlu gue kulik lebih jauh nanti secara metodologinya kenapa kayak gini bisa berhasil dan kenapa ya ini adalah suatu hal yang dibanggakan oleh ClickHouse ya gitu. Gue masuk lagi, kapan pilih ClickHouse? Decision framework bisnis. Misalnya kita baru join startup ataupun company dan harus pilih database untuk analitik. Ini frameworknya. Kalau misalnya perihal cost model, MySQL ataupun Postgre itu ada server cost. Kalau ClickHouse ada juga server cost, dia bisa fix, bisa karena memang self host ya, atau ClickHouse Cloud pay per compute itu juga bisa. Dan ini juga salah satu hal yang akan kita coba pelajari nantinya. Kalau BigQuery pay per query plus storage bisa mahal. Kalau misalnya kita mau scale lebih besar lagi itu bisa mahal. Data volume sweet spotnya berapa banyak? Kalau MySQL di bawah 100 GB ataupun di bawah 100 million row. Kalau misalnya ClickHouse dia 100 GB sampai 100 terabyte, dia cukup pede ternyata ya. Dan juga dari segi 100 mio sampai 100 bio plus row, dia pedenya segitu. Kalau si BigQuery ataupun Snowflake dia di 1 teba sampai 1 pentabillion, yang mana artinya dia lebih ke unlimited tapi money-nya tidak unlimited karena harusnya cost per query dia. Kalau query latency millisecond untuk point query, menit untuk analytical. Kalau ClickHouse sub-second untuk analytical, tidak cocok untuk point queries. Nah ini salah satu kelemahan dari si ClickHouse yang perlu diingat lebih lanjut lagi dan dibahas ya. Jadi kalau misalnya kita fungsinya untuk melakukan atau kalau nggak kita membutuhkan data dengan sifat OLTP, berarti harusnya bukan ClickHouse yang cocok untuk data kita. Itu kalau BigQuery dia 2-30 second, bisa lambat untuk interface dashboard. Biasanya kalau dashboard ini dikombinasikan dengan Looker Studio kalau native-nya dari Google ya. Ingestion row per row dia oke. Kalau misalnya si ClickHouse harus batch 10k plus row per insert. Terus kalau misalnya BigQuery streaming insert mahal, batch-nya friendly tapi untuk yang si BigQuery ya maksud saya. Kalau operation, DBF familiar, banyak tooling, betul. Kalau yang ClickHouse perlu belajar match tree, konsep, terus juga kurang DBA di market. Nah ini juga salah satu yang harus kita pelajari since kita mau ambil sertifikasi dari ClickHouse ini kan. Kalau BigQuery itu full manage lah, zero operational. Terus kalau MySQL real time atau enggak? Yes, real time karena per row. Kalau ClickHouse near real time. Dia ada delay 5-10 detik delay dari batch yang diberikan gitu ya. Kalau BigQuery dia menit level batch oriented. Terus kalau
concurrent user. Kalau MySQL ada ribuan connecting pooling, kalau ClickHouse dia ada puluh ratusan heavy queries, kalau big queries dia ada ratusan autoscale, dia ada autoscale-nya sih. Nah di sini juga dibuatin nih butuh decision cepat atau decision tree cepat, butuh analytical dari data besar lebih dari 100 million row. Kalau misalnya tidak, berarti pakai Postgre ataupun MySQL itu cukup. Kalau misalnya ada kalau iya, budgetnya cukup atau enggak untuk manage service. Kalau ternyata cukup dan timnya kecil, maka kalau ternyata budgetnya cukup untuk manage service dan timnya kecil dan tidak mau manage infra, makanya kita bisa pakai BigQuery ataupun Snowflake. Tapi kalau ternyata budgetnya tidak cukup untuk manage service atau butuh low latency gitu ya, kurang dari 1 detik, atau butuh real time dashboard gitu ya, itu bisa pakai ClickHouse. Kalau misalnya butuhnya real time dashboard. Kalau ternyata tidak butuh real time dashboard, butuhnya daily ataupun weekly report, itu bisa pakai BigQuery supaya lebih simple gitu. Jadi mungkin decision tree-nya kayak tadi ya. Jadi ClickHouse ini bukan salah satu tools yang paling powerful sih. Kita memang harus tahu apa yang dimiliki kemampuan dari si ClickHouse untuk bisa kita optimalin lah ya. Ibarat kata kita punya suatu senjata dan ataupun kita mau perang gitu ya, namun nggak mau perang deh, bayangkan kita lagi mau nepuk nyamuk ya, terus kita harus tahu nih nembak nyamuk itu pakai apa sih sebenarnya. Kalau misalnya kita tepok nyamuk pakai raket nyamuk kan itu udah ideal harusnya, tapi juga kita bisa pakai baygon misalnya, atau bahkan kita bisa juga nepok nyamuk ataupun membunuh nyamuk itu dengan basoka ataupun granat, nyamuknya juga mati, tapi kan itu tidak efisien maksud saya, bukan tidak efektif gitu. Terus kita akan masuk ke contoh keputusan nyata. Kalau situasinya startup 10 million event per hari, 3 engineer, butuh real time dashboard, budget ketat, berarti harusnya pakainya ClickHouse. Ini kita pakai yang self host. Alasannya yang pertama ini gratis, terus juga ada subsecond queries, satu server cukup untuk volume seperti ini 10 million event per hari. Kalau enterprise kita misalnya 1 billion event per hari, 50 plus analis gitu ya. Terus compliance ketat, budgetnya besar, kita bisa pakai Snowflake ataupun ClickHouse Cloud. Dia bisa manage sama dengan less option burden ya. Terus juga compliance built-in. Terus kalau misalnya ada data science team, ad hoc exploring, data di GCS ataupun S3, jarang query, ini pakainya di BigQuery aja. Karena apa? Karena memang dia pay per query, no infra, langsung query dari storage-nya, jadi cukup efisien perihal ini. Kalau misalnya IoT company 100k, 100k sensor, streaming metrics, real time alerting, itu makanya ClickHouse. Kenapa? Karena memang dia butuh extreme ingestion speed, time series compression, sub-second for dashboard. Gue masih belum begitu ngerti di bagian ini, jadi kayaknya yang ini akan gue coba untuk tandai agak bingung gitu ya. Terus gue akan masuk lagi e-commerce kecil misalnya 1000 order per hari, terus perlu basic reporting secara garis besar, ini bisa pakai PostgreSQL ditambah views. Volumenya terlalu kecil sebenarnya, ClickHouse bisa overhead, tidak worth it. Jadi balik lagi ya, di ClickHouse ini nggak semua hal itu bisa dimasukin ClickHouse. Nah, kita bahas perihal anti patternnya. Kapan ClickHouse bukan jawaban? Data kita cuma 50.000 rows, 50.000 rows. Kita pakai Postgre, ClickHouse overkill, granular size-nya malah larger than usual. Jadi intinya nggak useful lah kalau memang ternyata rows kita sangat kecil. Kita butuh update saldo user real time. Nah, kalau misalnya kita butuh update saldo user real time, yang paling cocok lebih ke PostgreSQL ataupun Redis. ClickHouse itu metodenya adalah append only, bukan mutable stage. Terus tim kita 2 orang, belum pernah pegang Linux server. Nah ini juga sih PR juga. BigQuery ataupun Snowflake aja pakainya, jangan ClickHouse. Jangan tambah operational burden ya. Terus kita mau full text search produk, Elasticsearch, Meilisearch, ClickHouse inverted index ada tapi bukan primary use case. Jadi berkata dia bilang bahwa kalau case kita mau full text search produk, itu jangan pakai yang ini. Kita bisa pakai Elasticsearch ataupun Meilisearch, karena memang walaupun ada fitur ini di ClickHouse, tapi
ini bukan fitur utamanya dari ClickHouse. Jadi kayak sayang juga kalau misalnya kita pakai si ClickHouse. Nah, row oriented versus column oriented. Cara simpan data di disk. Pada row oriented database, MySQL Postgre, satu baris disimpan bersama di satu disk. Oke, benar, satu file per page berisi baris lengkap. Jadi satu file itu ada ID, nama, price, quantity, kategori, itu lengkap tuh barengan. Tapi kalau column oriented database, dia itu setiap kolom disimpan di file terpisah. Jadi ID sendiri, name sendiri, price sendiri, quantity sendiri, kategori sendiri. Jadi semua ada bin-binnya sendiri. Kenapa column storage lebih cepat untuk analitik? Nah, ini alasannya dibahas sama dia. Contoh query-nya, select average price from products where kategori sama dengan electronics. Aspeknya, data yang dibaca dari disk, row oriented semua kolom dari setiap row ID, dia akan cek semua kolomnya dari setiap row ID-nya. Tapi kalau misalnya column oriented, dia nggak akan lihat seluruh kolomnya dari setiap row ID-nya. Dia akan fokus ke kategori bin-nya, terus ditambah sama price bin-nya. Kayak gitu. Jadi intinya adalah kalau yang row oriented, dia akan coba scan seluruhnya terlebih dahulu, baru masuk ke row yang masuk ke kolom yang dibutuhin. Terus untuk I/O, ini juga gue akan coba untuk cari tahu lebih lanjut. Untuk I/O untuk 1 juta row kali 5 kolom, yang mana secara garis besar ini lebih ke kalau row kan dia pakai ataupun dia ngecek seluruh row-nya tadi ya. Kalau kolomnya ada 5, dia akan cek 5-5-nya tuh. Nah, tapi kalau kolom oriented, dia hanya akan cek 2 kolom yang dibutuhin, yang mana tadi adalah average, adalah price dan juga kategori. Karena kan carinya average price where kategorinya electronics gitu. Terus CPU, ini juga efeknya ke CPU cache ya, utilization. Nah, dia itu punya hal kayak gini yang buruk karena datanya tidak relevan, karena akan banyak data tidak relevan yang memenuhi cache ya. Terus juga kalau kita bandingkan dengan columnar oriented, dia lebih excellent lah ya, lebih sesuai karena hanya data yang diproses yang masuk ke cache gitu. Terus juga untuk compression ratio-nya, row oriented termasuk yang rendah, kalau column oriented itu termasuk yang tinggi. Terus kalau CIMD factorization, ini juga gue coba untuk cari tahu lebih lanjut ya. Ini sulit, data scattered. Kalau yang kolumnar ini natural karena continuous array of same type. Kayak ini juga perlu gue tandai bingung, untuk gue nanti coba kulik lebih lanjut ya. Ini maksudnya apa? Oke. Terus kita masuk ke compression di column storage. Kenapa bisa kecil banget? Nah, ini dia. Compression di column storage, kenapa sih bisa kecil banget? Karena satu file berisi satu kolom aja, nilainya cenderung mirip atau similar, ya kan? Contohnya, satu file yang berisi kolom kategori, dia kan mirip-mirip electronics, terus books dan segala macam. Nanti kalau di dictionary encoding sama si sistem, itu bisa sangat compact karena mirip-mirip gitu. Terus misalnya price bin, itu ada 1.700, 1.800. Nah, delta encodingnya hanya simpan selisih aja gitu. Jadi salah satu metode yang dilakuin lebih mudah lagi nih untuk melakukan hal ini. Terus juga misalnya ada kolom event date ya. Terus juga dia bisa lihat 2026, tanggal 1, tanggal 2, dan sebagainya. Nah, run length encodingnya juga bisa lebih simpel lagi. Intinya adalah yang gue tangkap di sini, dia bisa lebih mengoptimalkan lagi cara untuk mengkompres kolom-kolom yang kita punya, karena memang sudah diasumsikan setiap kolom itu memiliki similar ataupun kecenderungan ataupun kemiripan yang tinggi antar satu value dengan value lainnya di satu kolom yang sama. Kayak gitu. Hasilnya data 1 terabyte bisa dikompres jadi 50-100 GB di ClickHouse. Ini bukan cuma hemat disk, data yang lebih kecil sama dengan lebih cepat dibaca dari disk ke memori. Nah, terus juga ada nih bagian factorized execution, proses ribuan. Kita masuk ke factorized execution, proses ribuan nilai sekaligus. Karena satu kolom disimpan sebagai array continuous di memori, kayaknya gue perlu cari tahu ini maksudnya apa.
ClickHouse ini bisa memproses batch sekaligus menggunakan SIMD, Single Instruction Multiple Data. Oh, gue baru paham. SIMD, SIMD, Single Instruction Multiple Data. CPU Instruction, pseudocode internal ClickHouse bukan loop per row. Oh, oke. For each row, if row titik kategori sama dengan tulis sum, tapi factorize per batch. SIMD compare kategori batch electronics. Jadi secara garis besar dia itu punya fungsi yang menggunakan SIMD, Single Instruction Multiple Data. Jadi satu instruksi untuk beberapa data secara langsung gitu ya. Jadi bukannya per row dilakuin tapi langsung per kolomnya. Ini adalah salah satu alasan ClickHouse bisa proses million row per detik pada hardware yang sama, di mana SQL butuh menit ataupun jam. Coba gue baca lagi. Intinya adalah dia bukan row per row, tapi dia akan langsung update seluruh barisnya sekaligus. Oke. Karena dia per batch, kolom. I see. Oke. Terus juga bagian append oriented model detail teknis. ClickHouse menggunakan model LSM3 inspired mirip Cassandra Rocks DB. Gua nggak tahu ini apa, jadi kita tandain dulu. Nanti kita coba cari tahu. Metodenya gimana? Dia insert data masuk ke memory buffer full. Kalau buffernya full, flash ke disk sebagai part baru. Oke. Ini data masuk ke memory buffer, dia full nggak? Kalau udah full, baru full keep. Kalau full, data masih masuk full, berarti dia akan bikin satu lagi disk tertentu ya, ataupun part tertentu. Ini part pertama, ini part kedua, dan sebagainya. Terus masuk ke part. Setiap part berisi kolom file yang sudah disort, compress sama index. Oh, background merge, gabungan part kecil menjadi part besar secara asing. Oke. Oh, gue paham. Jadi kalau data semua ada, masuk ke memory buffer. Dari memory buffer itu dia keep untuk jadiin beberapa disk. Dari beberapa disk itu nanti dia akan nge-merge itu semua. Makanya dia bisa lebih cepat. I see. Kenapa part immutable sama dengan tidak pernah diubah setelah ditulis? Nah, ini juga nih. Ini ada salah satu hal yang gue temukan, yang gue ingat dari teman-teman data engineer kita. Ada bahasa perihal immutable. Jadi ada satu kolom yang immutable, jadi tidak pernah diubah setelah ditulis. Ini suatu hal yang terjadi di ClickHouse, yang mana menurut gue sangat bagus kalau misalnya kita tahu akan hal ini. Ini memungkinkan concurrence rates tanpa locking, crash recovery yang simple. Part rusak sama dengan buang, ada replication, terus trade-off, update atau delete menjadi mahal karena harus menandai atau rewrite part. Gue masih kurang paham perihal ini, nanti gue akan tandain sekarang untuk nanti gue akan coba untuk kulik lebih jauh lagi. Apa yang terjadi kalau insert per row? For each event in stream, insert into cells value. Result 100 detik dalam 1 menit. ClickHouse to many part error. Harus seperti ini. Buffer 1000 event di application layer, insert into cells, sebenarnya sama sih, tapi gue masih bingung aja di part ini, masih agak bingung. Nah, batas dan rekomendasi. Kalau misalnya kita masukin row per insert, minimumnya di 1000, idealnya di 10.000 sampai 100.000. Kalau terlalu banyak, itu bisa memory pressure. Kalau insert frequency per table, itu idealnya 1 kali per 10 sampai 10 detik. Kalau misalnya lebih dari 1 kali per detik, itu too many parts. Ini gue nggak kebayang dia ngomong apa. Kayaknya ini juga akan gue tandain maksudnya dia mau ngapain. Oke, tandain dulu. Jarak cek jumlah part, select table, count, segala macam. Ini dia untuk ngeceknya. Implikasi ke arsitektur aplikasi, buffer event di memori. Oke, jadi implikasi ke arsitektur aplikasinya, layernya, application code, OLTP pattern, insert per request ataupun event. Kalau misalnya ClickHouse pattern, dia ngebuffer event di memori ataupun diantriin sama dia ya. Terus batch insert per interval. Ini juga alasan kenapa kita sudah selesai melakukan query, tapi sometimes datanya belum ke-update. Ternyata memang ada per intervalnya 1 sampai 10 detik. Oke. Terus untuk message quick queuing-nya, antriannya ya, untuk OLTP itu option. Kalau ClickHouse pattern itu bisa pakai Kafka, RabbitMQ sebagai buffer, wajib untuk high throughput.
Oke, kalau ClickHouse built-in buffer nggak ada OLTP. Kalau misalnya di ClickHouse pattern, buffer table engine atau flash ke target table. Oke. Nanti kita coba kulik lebih lanjut karena gue masih belum paham ini maksudnya apa. Skema desain. Kalau misal OLTP dia di normalize 3NF entity base. Kalau misalnya ClickHouse dia denormalize query pattern base dan white flash tables. Data change dia kita pakai update kalau misalnya di OLTP. Kalau misalnya ClickHouse kita pakai insert versi baru ditambah replacing merge tree atau insert cancel plus insert new. Oke. Kalau deletion ini OLTP delete where, kalau misalnya ClickHouse like wait delete, drop partition ataupun TTL auto expire. Ini juga sih salah satu alasan kenapa kita pakainya drop ya. Ini juga gue baru tahu sih. Terus apa lagi? Ada beberapa lagi konsistensi asset for per transaction. Lalu juga kalau di ClickHouse dia eventual konsistensi merge happen asynchronous, duplicate possible before merge. Gue masih nggak paham untuk yang ini juga. Terus ini create index or on any column, order by menentukan segalanya, secondary skipping index bukan battery. Oke. A lot of thing yang masih perlu dipelajari. Nanti kita coba untuk visit lebih lanjut ya, karena yang penting kita tandain dulu bahwa ada beberapa hal yang bikin bingung. So far ada 16 nih yang bikin bingung. Oke. Denormalization contoh konkret. Di OLTP kamu normalisnya seperti ini, di ClickHouse kamu denormalize ke satu flat table dulu. Oke. Jadi sebenarnya ini lebih ke perbedaannya ya, OLTP sama OLAP tuh kayak gimana. Jadi yang pertama kita harus denormalize satu tabel. Oke. Nah ini ada common mistakes pemula detail. Mistakesnya insert per event, satu row per insert. Jadi too many part, error setelah beberapa menit server unresponsive. Solusinya kita ngebuffer di app ataupun antrian batch 1000 plus row. Skema normalization banyak join di ClickHouse, load tabel kanan ke memori, tabel besar, yes. Sebenarnya mau nggak mau kita denormalize atau pakai dictionary untuk small lookup. Oke, jadi joinnya juga bukan hal yang bagus nih untuk di ClickHouse. Kita mengabaikan order. Salah satu mistake-nya full tabel scan pada setiap query karena sparse index tidak bisa skip granularities. Order by harus match filter pattern paling sering. Ini juga sih yang harus dilakuin. Nah dia nih, ini juga nullable everywhere nih yang terjadi dan juga salah satu case yang menurut gua harus diperhatikan lebih jauh ya. Apa yang terjadi? Plus 1 bytes overhead per row per notable column slower comparison. Jadi gunakan default kalau misalnya 0 ataupun kosong gitu ya, ataupun to date dia to date-nya maksudnya di tanggal awal batu yang 1970 tahunnya, tanggal 1 bulan 1 gitu kan. Jika 0 tidak bermakna bisnis. Ini juga salah satu pertimbangannya sih yang perlu gue perhatikan ya. Jadi nullable ini perlu ditindaklanjuti lebih lanjut perihal ini. Terus update atau delete sebagai pola utama. Mutation queue. Nanti gue coba untuk cek lah pronunciasinya gimana. Mutation update up, terus juga background rewrite lambat, disk usage-nya naik. Jadi sebenarnya kita nggak pakai update delete sebagai pola utama. Yang harus dipakai adalah append, replacing merge tree, collapsing merge tree, atau event sourcing. Ini juga hal yang perlu diketahui banget. Tidak monitor sistem part menumpuk tanpa deteksi sampai query mati. Alert jika active part lebih dari 500, select count from system part where active. Sebenarnya ini salah satu cara-cara yang dilakuin oleh ClickHouse untuk mempermudah kita ya di antara keterbatasan yang dimiliki oleh ClickHouse ini. Partition by high cardinality column, ribbon partition directories, metadata explosion. Jadi partition by bulan ataupun tahun saja, bukan per user ID ataupun produk ID. Oke. Lalu ada beberapa skenario kapan tidak pakai ClickHouse dan ada skenario kapan ClickHouse yang paling sempurna. Gue bacain aja. Untuk skenario e-commerce, chart banking, transfer itu bukan untuk pakai ClickHouse. User profile lookup by ID, real time leaderboard update tiap detik.
dataset kecil di bawah 1 giga, full text search juga bukan, grab query, follower, relationship itu juga bukan karena mungkin joiningnya banyak ya. Terus juga strict consistency, read after write garantisnya itu juga nggak bagus untuk pakai ClickHouse. Nah, yang mana yang sempurna untuk pakai ClickHouse? Diklaim bahwa dashboard analytic, revenue per day, funnel, cohort, log event analytic, ad hoc exploration, data warehouse, A/B testing analytics, time series metrics, kayak gitu. Itu yang sempurna untuk pakai ClickHouse. Oke, mentah model final untuk 1.1. ClickHouse sama dengan column storage, ditambah batch append, ditambah background merge. Nah, bukan untuk database per row transaction, frequent update, point looks up, tapi untuk scan miliaran row, agregat, time series, log, sama analitik. Semua keputusan desain, order by, partition, engine choice harus dijawab dari pertanyaan query apa yang paling sering dijalankan. Nah, ini ada sedikit soalnya ya. Paham perbedaan OLAP dan OLTP? Oke, OLAP. Kalau OLAP itu berarti kan apa tadi definisinya ya? OLAP itu adalah mana tadi OLAP? Nah, ketemu nih. Jadi OLAP itu adalah online analytical processing, sedangkan OLTP adalah online transformation processing. Yang mana bedanya berarti kalau misalnya OLAP itu untuk analytical aggregation, sedangkan kalau OLTP itu di luar dari dua itu harusnya ya. Terus paham column oriented storage dan implikasinya. Secara penggunaan OLAP itu menggunakan column oriented method ya ataupun storage-nya, sehingga dia punya kecepatan melakukan agregasi terhadap kolom yang dipilih itu bisa lebih cepat lagi, karena kan ketika kita melakukan agregasi berarti kita tidak membaca seluruh row yang ada, tapi kita membaca kolom yang ada, sehingga itu bisa lebih cepat, lebih efisien lagi, dan lebih efisien dan efektif kayak gitu. Implikasinya gimana? Implikasinya adalah untuk hal-hal terkait partition dan untuk hal-hal terkait aggregation, analytical itu bisa sangat cepat. Tapi PR-nya ketika kita mau mendelete suatu row itu akan sangat tidak baik, karena kan memang secara metodologi dia pakainya kolumnar ya, bukan dari segi rows. Terus tahu kenapa insert harus batch? Yes, kenapa insert harus melakukan batching? Karena memang yang dilakukan oleh ClickHouse sendiri tadi dia pakai kita pakai column storage, sehingga kalau misalnya kita masukin persatu itu akan sangat lama, sehingga lebih bagus kalau misalnya kita langsung nge-batching. Terus nge-batching juga append, dan nanti dia kan punya metodologi sendiri untuk pakai agak lupa, tapi dia tuh tadi pakai suatu metodologi untuk dia menggunakan suatu metodologi untuk melakukan buffer untuk membuat suatu partition dari partition itu nanti baru di merge lagi. Jadi harusnya dia itu lebih optimal kalau misalnya nge-batch, bukan masukin satu-satu, karena kalau masukin satu-satu berarti dia ngelakuin hal tadi untuk satu-satu tuh, jadi agak PR banget. Tahu kenapa update atau delete bukan pola utama? Yes, mirip sekali dengan yang insert. Update dan delete itu bukan pola utamanya, karena memang database ini karena kolumnar lah ya, jadi secara update ataupun delete itu bisa PR banget, karena dia melakukan metodologi seluruh yang tadi itu satu persatu kayak gitu. Terus kenapa ClickHouse append oriented? Yes, ClickHouse append oriented karena memang dia lebih mudah untuk kita masukin aja seluruh datanya dulu. Nah, mungkin ini juga perlu gue kulik lebih lanjut. Secara penjelasan, sepertinya penjelasan saya masih kurang oke untuk dijawab, tapi dari yang saya anggap kenapa ClickHouse append oriented ini karena memang ClickHouse itu secara metodologinya lebih mudah untuk menambahkan suatu kolom daripada kita melakukan update ataupun delete suatu kolom, karena nanti dia akan cek seluruh row-nya, seluruh barisnya satu persatu, kolomnya satu persatu, sehingga nanti akan memakan waktu lebih banyak lagi. Mungkin itu ya kenapa dia bilang bahwa lebih oke kalau misalnya ClickHouse melakukan append daripada dia melakukan update ataupun delete terhadap datanya. Nah, itu materi hari pertama 1.1. Gak kerasa kita udah 1 jam
Dan ternyata kita masih ada banyak nih. Untuk materi hari pertama pun kita punya 1 sampai 4, terus hari kedua kita punya, semuanya kita punya 4 section. Jadi ini baru section pertama. Nanti kita akan lanjut ke section kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya. Semoga masih kekejar sih untuk waktu 7 hari ini untuk gua belajar. Karena juga sebelum itu gue mau coba untuk belajar lebih lanjut dari video, dan juga mungkin ada hands on praktik yang butuh waktu lebih banyak lagi. Oke, terima kasih dan kita jumpa lagi nanti.